Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan dari nama saya Andi Putra Wijaya dengan NIM akhir 01 dan saya Gilang Aditya Sumarna dengan NIM akhir 012 Saya Zidan Taufik Rahman dengan NIM 032. dan juga salah satu rekan kami yang bernama Hilmi yang dan kebetulan sedang berhalangan hadir. Berikut adalah penjelasan dari paper tentang The Psychology of Multi-Hole Problem. Beres. Di sini saya akan menjelaskan dari paper tersebut. Pertama, ada skenario multi-hub problem. Terdapat 3 pintu yang masih tertutup, yang isinya ada 1 mobil dan 2 kambing. Lalu, peserta memilih pintu, yaitu pintu pertama. Nah, di sini Monty sudah mengetahui isi dari semua pintu tersebut. Ini Monty tidak boleh membuka pintu pilihan peserta dan tidak boleh membuka pintu yang berisi mobil. Maka di sini Monty membuka pintu 3 yang berisi kambing. Lalu Monty bertanya kepada peserta, apakah akan tetap di pintu 1 atau pindah ke pintu 2? Nah, secara umum jawaban peserta akan tetap di pintu pertama. Kenapa? Karena peserta secara umum berpikir tinggal tersisa 2 pintu yang masih tertutup, maka peluangnya 50/50. Padahal jawaban yang benar adalah pindah ke pintu 2 yang merubah peluangnya menjadi lebih besar, yaitu 2/3. Dari paper tersebut terdapat insight psikologis. Yang pertama, format frekuensi lebih mudah dipahami daripada format probabilitas. Contohnya, format frekuensi itu misalnya 2 dari 3 kemungkinan lebih mudah dipahami, lebih efektif daripada format probabilitas 2/3. Nah, yang kedua, ganti perspektif Monty Hall. Nah, di sini tindakan bukan acak adalah tindakan yang terbatas. Misalnya seperti sebelumnya, Monty Hall tidak bisa memilih pintu sembarangan karena sudah terikat aturan, dan itulah yang mengubah probabilitas. Nah, yang mengubah probabilitas ini terdapat informasi baru yang disampaikan oleh Monty pada peserta. Yang ketiga, ada less is more, menyebutkan nomor pintu spesifik yang dibuka Monty bisa membuat orang terjebak memikirkan 2 pintu saja, bukan 3 kemungkinan posisi mobil. Yang keempat, kombinasi perspektif Monty dan simulasi frekuensi menghasilkan 59% peserta menjawab benar dengan pemahaman penuh. Maksudnya dengan pemahaman penuh, yaitu peserta yang sadar informasi yang disampaikan oleh Monty akan menghasilkan jawaban yang benar. Nah, dari paper ini terdapat mental model, yaitu cara merepresentasikan masalah secara visual, yaitu membayangkan 3 kemungkinan posisi mobil. Umumnya, orang lebih mudah memahami jika data disajikan dalam bentuk frekuensi dan gambaran visual dibandingkan dengan rumus Bayes. Oke, di sini adalah salah satu contoh kasus dari Monty Hall Problem itu sendiri. Di sini disediakan 3 pintu, yang dimana di balik pintu-pintu ini itu ada 1 yang berisi hadiahnya yaitu mobil, dan 2 itu berisi kambing. Nah, normalnya kita mengira bahwa kita memiliki kesempatan sebanyak 1/3 dari setiap pintu untuk mendapatkan mobil itu. Namun di sini agak berbeda pemikirannya. Nah, di sini ada contohnya. Asumsikan bahwa kita itu memilih pintu pertama. Nah, lalu dari pembawa acaranya yaitu Monty Hall membuka pintu ketiga yang berisi kambing. Di sini ada perubahan perspektif, ada perbedaan perspektif, di mana kalau kita berubah pilihan kita dari pilihan 1 ke pilihan kedua, itu
probabilitas untuk mendapatkan mobil di pintu kedua, yaitu pintu yang kita pindah tadi, itu memiliki probabilitas yang lebih tinggi, yaitu 2/3, bukan 1/2, 1/2 gitu dengan pilihan kita. Kenapa bisa seperti itu? Itu akan dijelaskan oleh Zidan. Kita menjelaskan terkait materi statistika dan probabilitas yang digunakan dalam paper. Rumus dasar di sini menggunakan teorema Bayes. Yang mana rumusnya adalah probabilitas mobil pada C2 jika Monty memilih pintu 3. Yang sama dengan probabilitas Monty 3 yang dimana mobil berada di C2 dikali dengan probabilitas mobil pada C2 dibagi dengan probabilitas Monty di pintu 3. Untuk penjelasannya, yang pertama probabilitas mobil berada di C2 ketika Monty memilih pintu 3, yaitu posterior. Ini mana peluang mobil di pintu 2 setelah melihat Monty membuka di pintu 3. Lalu ada probabilitas Monty memilih pintu 3 yang dimana mobil berada di pintu 2. Likelihood peluang Monty membuka di pintu 3 jika mobil memang ada di pintu 2. Lalu ada P, probabilitas mobil pada di pintu 2 atau prior. Prior ini adalah keyakinan awal, peluang awal mobil ada di pintu 2 sebelum ada informasi apapun. Lalu ada probabilitas Monty memilih pintu 3 atau evidence, yaitu adalah total peluang Monty untuk membuka pintu 3 dalam semua skenario. Lalu ada ekspansi penyebut probabilitas Monty memilih pintu 3. Karena mobil C hanya mungkin ada di pintu 1, 2, atau 3, maka peluang Monty membuka pintu 3. Di sini ada terdapat rumus probabilitas Monty memilih 3 sama dengan probabilitas Monty memilih pintu 3, di mana mobil berada di pintu 1 dikali dengan probabilitas mobil berada di pintu 1 ditambah probabilitas Monty memilih pintu 3 jika mobil berada di pintu 2 dikali dengan probabilitas pintu 2. Dan ditambah probabilitas Monty 3 jika mobil berada di pintu 3 dikali dengan probabilitas pintu 3. Sehingga rumus akhirnya adalah probabilitas mobil 2 ketika Monty memilih pintu 3 yang dimana sama dengan probabilitas Monty 3 mobil di pintu 2 dikali dengan probabilitas mobil berada di pintu 2 dibagi probabilitas Monty 3 memilih mobil berada di pintu 1 dikali probabilitas mobil berada di 1 ditambah probabilitas Monty memilih pintu 3 jika mobil ada di 2 dikali dengan probabilitas mobil berada di pintu 2 ditambah probabilitas ketika Monty memilih pintu 3 dan mobil berada di pintu 3 dikali dengan probabilitas mobil berada di tempat ketiga. Lalu selanjutnya terkait Oke, di sini ada implementasi program dari simulasikan Monty Hall ya sebanyak 1000 kali di sini tuh. Nah, di sini kita nggak akan mencoba melakukan pengecekan dari Monty Hall problem ya, soalnya itu dikerjakannya secara analisis gitu. Tapi baik kita akan membuktikan kalau hasil dari Bayes theorem itu benar gitu menggunakan statistika gitu. Nah, kan kita akan melakukan simulasi sebanyak 1000 kali. Mirip kayak skenario dari sebelumnya ya. Ada 3 pintu. Nanti kita memilih satu mobil ada di mana secara random. Nanti konsestannya milih juga secara random. Nanti hostnya bakal memilih yang pasti dia itu nggak akan milih yang ada mobilnya pertama, dan yang kedua dia nggak akan milih yang kita pilih gitu. Nah, itu antara hanya ada satu pintu yang nggak bisa yang akan dia buka, atau dia kalau kita milihnya sama kayak kalau pilihan awal kita benar itu berarti si host punya 2 pilihan gitu. Nah, habis itu nanti kita cek dulu cari pintu apa aja yang belum dibuka sama kita, sama yang kita pilih sama yang host buka. Nah, terus kita
tentukan gitu pintu mana yang sebenarnya kalau kita pindah gitu, pintu yang mana. Terus habis itu kita simpelnya melakukan increment aja gitu. Gimana kita seberapa kali sih menang kalau kita diem atau nggak usah pindah-pindah, tapi terus kita juga menambah ke apa akan increment juga gitu jumlah menang kita ketika kita eh, misalnya akan berpindah posisi gitu, pindah pintu. Dan hasilnya itu kurang lebih seperti ini selama 1000 simulasi itu 347 itu kira-kira 34,7 menang kalau kita nggak berubah pikiran, tapi 65,3% jika kita pindah pintu gitu. Jadi kurang lebih sama ya 1/3 sama 2/3 gitu kemungkinan menang eh, jika berpindah pintu. Oke, ini untuk kesimpulannya. Yang pertama itu dari Andi sendiri. Jadi, Bayes theorem itu merupakan sebuah materi probabilitas yang tidak intuitif bagi manusia. Namun, hasil dari Bayes theorem dapat dibuktikan menggunakan statistika yang menunjukkan bahwa Bayes theorem itu benar adanya. Nah, untuk dari saya sendiri, kesimpulannya adalah manfaat penggunaan pemikiran kritis pada kehidupan nyata dalam hal kecil seperti game. Jadi, eh, hal-hal seperti game itu sebenarnya bisa dimanfaatkan atau dibuktikan melewati hal-hal saintifik seperti penggunaan Bayes theorem ini. Yang ketiga dari Hilmi, melalui teorema Bayes, kesimpulannya Cosmo-Theol ini membuktikan bahwa informasi baru menggeser peluang dari 1/3 menjadi 2/3, bukan 50 gitu. Seperti yang dibuktikan tadi oleh Zidan dan juga Andi. Nah, yang terakhir dari Zidan, bahwa kesimpulannya logika pembaruan informasi melalui teorema Bayes ini digunakan dalam machine learning untuk meningkatkan akurasi prediksi dari masuknya data baru. Sekian dari presentasi paper yang kami analisis. Terima kasih sudah memperhatikan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.